ini saya akan menyampaikan tentang relasi bahasa Indonesia dan bahasa persatuan. Secara resmi, bahasa Indonesia dikumandangkan pada peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Peresmian nama bahasa Indonesia tersebut bermakna politis, sebab bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat perjuangan oleh kaum nasionalis yang sekaligus pemuda pada saat itu, sebagai perencanaan bahasa untuk mencapai negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Nah, peresmian nama itu juga menunjukkan bahwa sebelum peristiwa Sumpah Pemuda itu ada nama bahasa Indonesia. Nah, fakta sejarah juga menunjukkan bahwa sebelum tahun 1928 tadi telah ada gerakan kebangsaan yang menggunakan nama Indonesia, dan dengan sendirinya pada mereka telah ada suatu konsep tentang bahasa Indonesia. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu pertama sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, fungsi bangsa Indonesia diantaranya adalah untuk mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah diterapkan pada butir ketiga di Sumpah Pemuda, yang bunyinya, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia juga sangat penting, yaitu sebagai lambang kebangsaan bangsa, identitas nasional, dan perhubungan antar warga negara di Indonesia, antar daerah, antar budaya, serta suku bangsa, serta alat pemersatu semua bahasa di Indonesia tanpa mengurangi nilai-nilai kebudayaan mereka. Saya akan menjelaskan poin bahwa bahasa Indonesia telah dijadikan salah satu mata pelajaran di kurikulum Australia. Bahasa Indonesia resmi dijadikan di dalam kategori mata pelajaran di kurikulum Australia pada tahun 2018. Pemerintahan Australia saat ini telah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia di sekolah-sekolahnya. Tentu saja kabar ini membuat bangga masyarakat Indonesia dikarenakan bahasa nasional Indonesia menjadi mata pelajaran di negara lain, yaitu negara tetangga kita, yaitu Australia. Bahkan konjen KJRI Sydney Heru Subolo melakukan pertemuan khusus dengan Menteri Pendidikan Australia Selatan, yaitu John Gardner, untuk membahas program bahasa Indonesia. Dikutip dari berita terkait ini, saya dukung penuh finalisasi dini rancangan MOU di bidang bahasa Indonesia antara Australia Selatan dan Indonesia, ungkap Menteri Gardner, yaitu selaku Menteri di Australia. Data pemerintah Australia Selatan menunjukkan sekitar 84 sekolah negeri di Australia telah menawarkan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran bagi para siswanya. Dalam konteks Indonesia-Australia, khususnya hubungan Indonesia-Australia, pembelajaran bahasa Indonesia akan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia. Sebenarnya keseriusan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bagian dari kurikulum ini sudah lama direncanakan oleh pihak Australia. Fakta ini diungkap oleh Peter Mackie, Jabat Pendidikan dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta, seperti yang ditulis dari laman fifa.co.id. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Risma Nurung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kewajiban seorang yang naturalisasi dalam berbahasa Indonesia. Naturalisasi atau kewarganegaraan adalah proses perubahan dari suatu penduduk asing menjadi warga negara suatu negara. Nah, proses ini harus terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dalam peraturan kewarganegaraan negara yang bersangkutan. Perlu diingat juga bahwa hukum naturalisasi di setiap negara tentunya berbeda-beda. Cara memperoleh naturalisasi yaitu dengan mengajukan permohonan kepada HAM dan Menteri Hukum melalui petugas Republik Indonesia atau kantor pengadilan setempat. Jika disetujui, maka harus mengucapkan janji setia di hadapan pengadilan negeri. Salah satu syarat dalam naturalisasi di Indonesia adalah dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Dari pernyataan tadi, maka dapat dipahami bahwa seorang yang naturalisasi wajib bisa berbahasa Indonesia. Kalaupun dia belum pandai berbahasa Indonesia, namun dia harus tetap belajar bahasa Indonesia. Karena seorang naturalisasi tersebut akan menetap di Indonesia dan bergaul dengan orang Indonesia. Jadi mereka harus bisa berbahasa Indonesia agar dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Sebagai contoh adalah Rianti Kartrik, artis berdarah campuran Jawa Inggris yang melakukan proses naturalisasi dengan prosedur yang telah diterapkan. Pasalnya, Rianti betah berkarir di Indonesia serta ia ingin mengikuti kewarganegaraan ibunya, yakni warga negara Indonesia. Nah, dalam kasus ini, apabila Rianti tidak dapat berbahasa Indonesia, maka ia akan kesusahan dalam menjalankan aktivitasnya sebagai artis, di mana harus berkomunikasi dengan para pemain lain, produser, sutradara, serta kru lain. Belum lagi apabila ia ingin bersosialisasi, maka ia harus bisa menggunakan bahasa Indonesia. Maka dari itu, seorang yang naturalisasi wajib untuk bisa berbahasa Indonesia agar dapat menyesuaikan dengan masyarakat sekitar. Sekian dari saya, terima kasih. Terdapat pengaruh positif dan negatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia di dunia pariwisata. Pengaruh yang terjadi yaitu meningkatnya devisa negara karena dengan mempelajari bahasa Indonesia berarti juga menarik minat warga negara asing untuk berkunjung ke Indonesia dalam waktu lama. Mereka juga akan merasa nyaman berada di Indonesia karena bisa berbahasa Indonesia. Seperti diketahui, beberapa tujuan orang asing yang berkunjung ke Indonesia tentunya tidak hanya sekedar ingin menikmati keindahan alam atau kekayaan dan keragaman budaya bangsa kita. Sebagian di antara mereka ada yang datang dengan berbagai motivasi lain, misalnya untuk bekerja, belajar, berinvestasi, atau bisnis, atau mungkin juga untuk melakukan berbagai riset. Besarnya angka-angka tersebut tentunya merupakan sebuah potensi besar bagi pengembangan dunia pariwisata. Pengaruh positif yang lainnya, yaitu saat ini sudah semakin banyak buku di bidang kepariwisataan yang telah disajikan dengan bahasa Indonesia. Ini berarti bahasa Indonesia telah digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pariwisata. Dengan demikian, masyarakat lebih mudah memahami ilmu pariwisata dan sekaligus membantu memasyarakatkan kepariwisata di kalangan masyarakat. Pengaruh negatif juga terdapat dalam pembahasan ini. Pengaruh negatif yang dimaksud di sini lebih ditekankan pada masalah belum maksimalnya fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pengungkap produk-produk industri pariwisata. Dalam hal ini, jelas terlihat pengguna bahasa Indonesia di kalangan industri pariwisata belum menunjukkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Terbukti dalam pemberian nama produk industri pariwisata yang mestinya menjadi ciri pariwisata Indonesia. Mereka lebih cenderung menggunakan bahasa asing. Berkaitan dengan hal itu, bahasa Indonesia adalah sebagai identitas bangsa yang harus dipertahankan dan dijaga eksistensinya. Kita harus mempertahankan identitas itu, karena menjadi ciri khas bangsa. Halo teman-teman sekalian, nama saya Fira Ulain Sulhak. Di sini saya ingin membahas tentang efektivitas pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah umum. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa kurikulum sekolah di luar negeri yang memasukkan bahasa Indonesia menjadi salah satu subjek pembelajaran dalam kurikulumnya, seperti Vietnam, Australia, Hawaii, Kanada, dan lain sebagainya. Efektivitas pembelajaran secara umum dicapai apabila siswa menjadi pusat pembelajaran selama sesi belajar dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan guru berperan menciptakan suasana pembelajaran yang positif sehingga tercipta pembelajaran aktif, inovatif, kondusif, efektif, dan menyenangkan. Apabila poin-poin tersebut dipenuhi, maka keefektivitasan dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia dapat dicapai. Di Indonesia sendiri, bahasa Indonesia menjadi pelajaran wajib yang harus ada dalam kurikulum sekolah. Dari sekolah dasar atau SD sampai di perkuliahan pun ada pembelajaran tentang bahasa Indonesia. Mengingat bahasa Indonesia sendiri adalah bahasa persatuan yang akan menyatukan keseluruhan rakyat yang ada di Indonesia dengan banyak ragam bahasa daerah yang ada. Keefektivitasan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah umum dalam negeri bisa dibilang baik. Walaupun masih ada beberapa daerah di Indonesia yang belum fasih berbahasa Indonesia. Contohnya seperti di NTT. Hal ini disebabkan oleh seringnya penggunaan bahasa ibu daripada penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, kebiasaan ini berdampak pada menurunnya efektivitas dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Karena di dalam sekolah pun anak-anak di NTT masih menggunakan bahasa ibu mereka, bukan bahasa Indonesia.
Dalam video kali ini bisa kita simpulkan bahwasannya sebagai warga negara yang baik, kita harus bangga akan bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Firaulayan Sulhak sebagai perwakilan fokus grup ketiga, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.